Oke, sekarang ini ada laptop murah, speknya aman, dari brand yang jelas juga, yang otomatis after sales-nya juga akan aman. Jadi kalau lu lagi cari laptop yang nggak mau ribet pakainya, dan kalau kenapa-kenapa nggak mau dibikin pusing, mungkin lu bisa beli laptop ini, yaitu Acer Aspire Lite 14 AMD. Cuma 6 jutaan, dan buat lu yang lagi ngebuat bisnis kecil, buat ngedata usaha lu, atau para pelajar yang memang sudah diminta pakai laptop untuk menyelesaikan tugasnya, ya dengan harga segini dari Acer sih udah nggak ada masalah sama sekali. Tentunya laptop ini awam friendly lah kalau mau coba pakai laptop. Untuk yang barusan contohnya ya, dan nggak mau langsung invest ke laptop mahal yang takutnya malah nggak kepake kan. Jadi kalau lu mau beli tanpa pikir panjang, cek review ya, gua sih bisa bilang aja ke kalian, cek link di bawah ya. Tapi kalau lu mau gua bahas ini laptop, stay tune aja biar lu tahu plus minusnya laptop ini apa aja. Oke? Nah, biar paham di awal, laptop dengan harga 6 jutaan dari Acer ini gunakan AMD Ryzen 3 5300U. Laptop yang gunakan CPU yang masih relevan buat kerja ringan. Yang simpelnya itu laptop nggak makan banyak power, tapi buat multitasking office, browser bertap-tap, dan juga zoom dan juga Canva itu masih oke ya. Konfigurasi 4 core 8 thread-nya AMD ini masih kerasa cukup untuk aktivitas harian. Ditambah juga yang dikasih itu di 8 GB yang masih bisa kalian upgrade semisal butuh tambahan memori. Ini upgradable dua-duanya 2 slot loh ya. Ya bisa lah consider upgrade nanti kalau harga RAM udah mulai normal. Untung harga laptop ini masih masuk akal loh. Untuk GPU-nya masih integrated GPU ya, tentunya ya AMD Radeon Graphics. Ya which is ini sudah cukup memadai buat kerja harian dan juga game tipis-tipis. Dan juga untuk storage-nya udah lumayan lega di 512 GB yang sudah jelas aman buat nyimpen banyak data. Sequence rate-nya aja itu di 3641 Mbps dan rate-nya di 3100 Mbps. Standar lah untuk di kelasnya. Jadi secara spek dalamannya aja sih ya, jujur aja di harga 6 juta sudah termasuk levelnya ya. Dan kalaupun lu cek e-commerce, harga segini juga udah rata-rata gunain AMD Ryzen 5300U series juga. Kalau kita ngomongin performance-nya ya, gue juga udah coba beberapa benchmark standar buat ngetes kemampuan si Ryzen 3 5300U ini. Kayak di 3D Mark Time Spy ya, skornya itu di angka 684 dan Firestrike-nya bisa dapetin di skor 1600-an, yang mana ini buat kelas laptop 6 jutaan masih masuk kategori wajar banget. Apalagi kan ini iGPU doang, bukan VGA dedicated. Kalau di Cinebench single core L15 ya dapetin di 198 dan multicore di 905. Kalau Cinebench R23 single core itu di 1200-an dan multicore di 5300-an. Ini nunjukin kalau secara CPU performance-nya masih cukup kuat buat kerja harian dan multitasking ringan. Gue juga udah coba stability test yang Cinebench R23 selama 10 kali run dan hasilnya rata-rata ada di 5380 poin dengan penurunan performance ya cuma sekitar minus 1% aja. Artinya performance-nya udah cukup stabil, gak ada drop besar walaupun dipakai kerja terus-terusan. Yang mana buat kelas entry level ini udah bagus banget. Kalau buat gaming tipis ya jujur aja buat gue sih agak susah enjoynya. Tapi ya lagi-lagi balik ke realita kalau ini laptop cuma 6 jutaan aja. Kayak contohnya pas gue main game CS2, gue di situ sama sekali nggak bisa main ya. Dari awal udah ngeframe gamenya, tapi itu cuma di satu game aja. Karena gue sempat coba main di Dota 2 sama Valorant di settingan low dan dua-duanya masih bisa jalan. Cuma ya feel-nya itu lebih cocok buat game santai ya, bukan yang butuh respon super cepat atau sesi main yang lama ya. Frame dropnya emang rada ganggu memang, tapi ya mau gimana lagi. Jadi buat gue pribadi laptop ini lebih cocok kalau gamingnya itu dijadikan ya selingan aja lah, bukan tujuan utama. Misalkan habis ngerjain tugas atau lagi nunggu render laptop lain maksudnya, terus pengen main sebentar buat hiburan ya itu masih bisa masuk selama ekspektasinya disesuaikan aja sama kelas laptopnya. Dan jelas ya sampai sini bukan untuk yang ngejar performance, tapi buat tugas harian aja, yang mana ini masih aman banget. Nah tapi nggak sampai itu aja, laptop ini masih ada hal-hal yang menariknya juga seperti di bagian layarnya. Gue sangat apresiasi sama Acer untuk menggunakan tipe layar ini 14 inci dengan resolusi WUXGA. Jadi dengan resolusi 1920x1200 yang mana layarnya ini bisa kasih extra space buat kalian gunakan buka office lebih lega lagi. Mungkin kelihatannya nggak penting ya, tapi cobain aja deh. Soalnya ini kayak dari IPS ke AMOLED ataupun OLED aja gitu. Sekalinya udah coba, susah buat baliknya lagi, asli. Terus juga panel IPS ini juga udah standar Acer ComfyView ya. Jadi dari segala sisi udah nyaman buat ngelihat layarnya, dan ada teknologi Blue Light Shield ya buat dipakai di waktu yang lama masih nyaman. Jadinya nggak cuma buat kerja aja, tapi buat dapetin pengalaman di layar untuk nonton
nonton pun juga nggak gampang capek. Bisa buat nonton series panjang atau movie maraton nih. Plus ekstra dikasih hinge yang bisa dibuka hingga 180 derajat yang bikin lebih aman ketika lu buka laptopnya. Kalau untuk webcam juga posisinya ada di sisi atas layar pada umumnya juga dan sudah punya resolusi Full HD. Jadi dari segi detail lebih tajam, yang mana langsung kita turun juga ke area keyboardnya yang layout tanpa numpad ya. Ini juga sudah cukup nyaman buat dipakai ngetik lama dan tak lupa juga ada ekstra tombol Copilot untuk varian laptop ini. Jadinya lu bisa langsung nanya-nanya pakai Copilot ya buat bantu kerjaan lu. Mungkin lu bingung pakai formula Excelnya pas gimana ya. Jadi ya langsung aja tinggal tanya si Copilotnya. Tapi ya sayang aja menurut gue ini varian laptopnya ini tuh masih belum punya fitur backlight di keyboardnya. Yang bagi gue sendiri itu tuh lumayan penting terutama kalau lu sering kerja di tempat yang pencahayaannya minim. Karena tanpa backlight ya kadang kita jadi harus lebih sering nengok ke keyboardnya buat mastiin posisi tombolnya. Buat yang udah hafal layout sih mungkin nggak terlalu bermasalah. Tapi buat user yang masih adaptasi ataupun sering kerja lama, fitur ini ya pasti sering kepake. Apalagi sekarang banyak laptop ya di kelas harga yang mirip-mirip udah mulai kasih backlight juga. Jadi ini terasa fitur kecil tapi yang harusnya sih bisa ditambahin lah sama Acer di seri ini. Tapi ya balik lagi, ini laptop kelas entry level. Jadi ya pasti ada beberapa kompromi yang memang harus diterima kan. Sama juga untuk touchpadnya ya. Standar aja, klikinya juga masih cukup enak lah buat digunakan. So ya untuk si Acer ini ya secara harga sih dan fitur-fiturnya udah cukup banget lah. Nggak neko-neko tapi dikasih lebih juga buat di level harganya yang kadang masih terasa style laptop lama. Kalau untuk portnya pun juga masih tergolong cukup komplit. Ada 2 USB-C full function juga, tapi yang satu utamanya itu ya buat ngecas. Selain itu ada 3 USB-A 3.2, terus HDMI sama micro SD, bahkan ada audio jack kombonya. Ini lengkap ya buat laptop tipis kayak begini. Masih bisa colok banyak aksesoris kayak mouse sama keyboard tanpa harus pakai USB hub lagi. Nah uniknya untuk desain Acer Aspire Lite 14 ini ya mereka gunakan warna rose sakura ya. Jarang ada di sebuah laptop. Apalagi laptop ini ya di harga segini tuh yang biasanya ya gitu-gitu aja pilihan warnanya. Namun tetap Acer kasih warna light silver juga kalau buat user yang nggak mau warnanya berbeda dari yang biasanya ya. Bagus nggak menurut kalian sama warna rose sakura ini? Coba aja kasih tahu. Nah terus juga buat dimensi laptopnya ini ya ini masih standar aja sebenarnya. Udah cukup compact buat dibawa-bawa. Ketebalan laptopnya pun ini nggak bikin penuh laptopnya juga ya. Bahkan bobotnya ya laptop ini masih tergolong ringan yang mana enak buat dibawa-bawa. Jadi ya secara overall ya ini memang desain laptop 6 jutaan sih. Tapi yang gue suka di sini Acer milih lux finish metal di sisi yang terexpose-nya. Jadi ngebuat tampilannya itu ya nggak murahan. Jadi kalau dibawa-bawa ke tempat umum pun ya lebih percaya diri lah lo. Bahkan untuk sisi cover layarnya pun juga simple banget. Cuma emboss logo Acer kecil di atasnya dan sisi bawahnya ada Aspire ya. Bener-bener minimalis lah tampangnya. Nggak macem-macem dan punya looks yang cukup modern. Nggak kaku, nggak kuno juga gitu. Simpelnya sih si Aspire Lite ini ya udah mengadaptasi desain Acer Swift ya, yang mana varian lebih mahalnya dari Acer punya. Nah untuk thermal settingsnya pun juga masih oke. Satu buah kipas dengan hembusan area hinge-nya. Ini udah cukup juga buat menjaga suhu laptopnya dan juga tentunya karena satu kipas juga nggak akan seberisik ketika gunakan dua kipas. Dan baterainya pun 58 Wh kapasitasnya. Yang mana ini juga udah cukup untuk digunakan selama 5-6 jam aktivitas tanpa perlu colok listrik. Jadi enak kalau dibawa sekolah, nggak usah bawa chargernya pun aman. Atau pakai charger handphone yang ada power delivery-nya juga aman ya. Untung-untung sama juga di 65 watt. Ya udah, colokan laptop nggak perlu dibawa lagi. Bawanya pun jadi lebih ringkas kan. Sama konektivitasnya juga udah aman, digunain Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth-nya 5.2. Jadi dari segi bandwidth ataupun latensi udah terbaru lah. Jadi gimana nih sama laptop yang satu ini, Acer Aspire Lite 14? Menurut gua ya, ini laptop yang tinggal pakai aja, khusus untuk para pengguna pertama dan memang nggak membutuhkan performance yang tinggi untuk kegiatan sehari-harinya. Laptop ini mah udah cukup mumpuni lah buat di levelnya kayak lo buka Microsoft Office itu udah aman, jadi buat dokumen, spreadsheet sampai PowerPoint juga bukan masalah lagi. Malah sekarang enak kalau mau ngedit-edit foto pun ya lo tinggal pakai Canva aja. Bener-bener irit resource laptop yang nggak harus ngebut. Jadi di level ini sih udah tepat lah target utama penggunanya. Ya lu yang masih sekolah atau lu yang sedang berbisnis dan butuh untuk mendata semua keperluan lu, bahkan untuk dipakai nonton, main game tipis-tipis pun juga ya masih cukup aman. Dari CPU AMD Ryzen 5300U yang punya kategori efisiensi ini, udah bisa lah kasih semuanya untuk kalian ditambah dari Acer juga nggak pelit punya slot RAM yang masih bisa di-upgrade nantinya.
Yang nggak cuma itu aja sih, di laptop ini pun juga sudah ready Windows 11 dan juga Office Home Student 2024 juga. Jadi nggak perlu beli lagi ketika lu baru punya laptopnya. Dan after sales-nya pun juga udah jelas ya. Buat level 6 juta, komplit, ada 3 tahun spare part sama 3 tahun service. Jadi udah kayak laptop mahal juga. Yang menurut kalian gimana? Coba aja diskusin semuanya tentang laptop yang satu ini. Kira-kira 6 juta tuh ini udah worth it belum buat kalian? Ya kalian suka juga nggak sama ROS-nya? Atau kalian mau pilih yang netral aja? Ya silahkan aja pilih. Tapi kalau kalian mau beli, jangan lupa cek YouTube Shopping kita karena kita udah pilihin toko terbaik. Siapa tahu lu dapat harga yang terbaik juga untuk dibeli nantinya. Jadi ya jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua linknya di deskripsi. Dan yang terakhir sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.